Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Baik Bapak Ibu, saya menyampaikan permohonan maaf dari Ketua Umum Perhumas karena beliau ada acara yang lebih dipentingkan untuk kepentingan Perhumas. Jadi saya tiba-tiba tadi pagi disuruh ke sini, tapi memang ada hal yang mau disampaikan. Di Perhumas saat ini kita langsung saja ya, ada hal yang sedang dibahas secara serius tentang dua hal ini, yaitu AI dan ESG. Dua-duanya sedang menjadi perdebatan banget ya di Perhumas, karena sebenarnya Perhumas sedang membahas ada 5 kelemahan fundamental Humas Indonesia. Makanya ini baik di institusi pemerintahan, korporasi, bahkan di government relations. 1, tentang kelemahan dalam strategic planning. Nggak tahu tuh mau dikemanain. Jadi kalau ditanya bos-bosnya sering, mana peran PR, mana peran PR? Saya tuh dari wartawan 20 tahun, pindah ke Citylink, ke Garuda, kemudian ke Bulog lagi, terus ke Pramuka. Jadi saya ngalamin sebuah, kemudian saya jadi dosen, jadi sekjen Perhumas. Ternyata kelemahan planning itu membuat status PR, status Humas tidak pernah memiliki kemampuan untuk menjadi strategic thinkingnya pimpinan. Gitu istilahnya. Yang kedua, kelemahan dalam strategi campaign. Apa yang mau dicapai, apa yang mau diubah, apa yang mau lama-lama cuman belain pimpinannya, jeblok karena audiensnya nggak dapet. Gap. Nih di BUMN dulu kita punya kajian, satu-satunya yang bisa langsung membawahi di bawah dirut untuk ngambil keputusan, karena waktu itu saya sempat jadi konseknya Garuda itu 1000 penerbangan dalam satu hari. 600 Garuda, 400 Citylink. Nggak pernah berdoa, tiba-tiba harus berdoa kan? Karena krisisnya tinggi banget. Jadi kalau nggak deket dengan dirut dan nggak bisa mengenali dirut, nggak bisa ngenalin organisasinya atau industrinya, wah repot. Karena industri airline itu dikenal 4H. High skill, high capital, high technology, and high risk. Dan yang ketiga, kelemahan fundamental. Sama nih sampai sekarang, meski di kampus-kampus diajarin tentang media relation, tetap aja terjadi hubungan yang hate and love. Benci tapi rindu. Diajarin di kampus bertahun-tahun. Padahal pelajaran yang terkini tentang media strategik. Media yang berkembang jadi media industri, naik media convergence, media seperti Tuhan, kadang hajar sini, baikin ini, setengah baik, setengah enggak. Kemudian menjadi media conglomerations yang menentukan kekuasaan dan bos-bos kita sendiri. Nggak ada yang belajar cara ini nih. Mau diapain tuh berhubungan dengan relasi media yang mengindustri, mengconvergence, dan kemudian mengkonglomerat. Sampai sekarang kajian-kajiannya masih gegap-gegap. Dan tidak ada satupun dalam 10 tahun terakhir Humas kita, PR kita jadi jagoan di level regional. Enggak. Makanya di Perhumas saya dorong, saya beruntung ya dikawal ada 2 wakil ketua umum saya, mana nih yang jagain saya, Pak Hafiz dan Pak Heri. Tolong berdiri ya kalau saya salah ya, Pak Heri, Pak Hafiz. Nah ini 2 jagoan yang bertugas mengawal AI dan ESG. Nah kajian ketiga tadi ya, media relation itu dianggap hanya manggil wartawan selesai. Padahal agenda setting itu udah ketinggalan zaman. Yang ada adalah konstruksi realitas. Mampu nggak mainin media global, media nasional, lokal, terus menjadi media mainstream. Sampai sekarang Perhumas tuh masih ngukur kemana nih arahnya. Nggak heran kita akhirnya memunculkan namanya Perhumas Indicators, Trust and Reputation. Untuk membantu para pengambil keputusan pimpinan organisasi, korporasi itu mengerti arah trust dan reputation itu kapan. Dan ternyata masalahnya ada di AI dan ESG. Yang keempat itu tentang kemampuan yang paling saya sih mau bilang, saya agak boleh minta dibantu kursi dong, saya ini ada kelemahan di kaki ya, tapi kalau suruh nendang masih bisa sih gitu ya. Yang keempat yang jadi persoalan membuat PR nggak dianggap, direndahkan dan tidak memiliki posisi tawar, yaitu kemampuan crisis management. Crisis management diartikan sering lagi crisis communication. Iya sih, inti dari crisis management adalah crisis communication. Yang ini tentang what, yang ini tentang how. Beda tuh. Gitu.
Ya sini boleh, jangan panjangan. Thank you. Nah Bapak Ibu, nih argumennya udah panjang tentang AI, tentang ESG. Benar nggak sih? Jangan dijawab dulu, karena Bapak Ibu akan kaget. Pakar Jepang bilang kecepatan AI udah melampaui 10.000 kali. Setiap setahun dia mengumpulkan memori seluruh dunia. Tahun 2005 saya jadi kepala biro antara di Tokyo. Itu Osaka udah jadi pusat robotik dan sensor humanoid. 2005. Tuh. Jadi kalau wartawan nggak punya jaringan internasional, PR nggak punya jaringan internasional, nggak ngerti tuh konstruksi realitas ini dibikin. AI, ESG, lihat pertanyaannya. Elon Musk aja bilang ESG is a scam. Coba segede gitu dia bilang begitu. Terus siapa sih yang menarik keuntungan? Nah ini dua pertanyaan ini jawabnya nanti aja. Ya PR nih buat kita sekalian karena kita lagi ngebahasnya berat banget nih. Ini tantangan kita nih. Next slide boleh? Nih ya Bapak Ibu, sekarang ini kita pelajari tadi 5 kelemahan tadi menunjuk kepada evolusi. Dan yang terakhir yang nggak mampu juga sampai sekarang kita pelajari dengan baik adalah tentang evaluasi dan measurement. Mengukur program PR apa sih? Ada yang bilang bisa diukur, ada yang bilang nggak bisa diukur. Ya jelaslah kalau ada yang bisa diukur, ujungnya kepada impact, gitu. Tapi kepada yang bilang bisa nggak, yang bisa diukur, ujungnya kepada uang. Beda, ukurannya beda. Dan ini sebenarnya kalau kita kaji, itu cara berpikir strategic thinkingnya rendah banget. Ya, saya dampingin Pak Buas 5 tahun di Bulog, 5 menteri tumbang tuh. Coba Buas beneran tuh, ampun nggak? Di Pramuka begitu. Kemudian di Garuda 3 di Rut, saya belajar banyak tuh ngikutin. Yang satu strategik banget Pak Emir Syahsatar, he is a hero. Ya, tapi saya juga punya pengalaman pahit. Mana ada teman-teman Garuda? Tolong berdiri teman-teman Garuda pojok tuh. Ada Ibu Mitra ya, Korsek Garuda, ada Bu Feby, ada Diki. Tadi saya bernostalgia untuk belajar. Di sini perannya. Karena pada saat itu komposisi kemampuan PR-nya Garuda adalah di reaktif. Tidak mampu melakukan posisi proaktif. Jadi ketika dikasih persoalan internasional, kasus Airbus, gagap-gagap. Tapi saya langsung ambil positioning, memisahkan. Mana tindakan perseorangan, mana tindakan korporasi. There's nothing to do with Garuda Indonesia. Geger. Bapak bayangkan tuh. PR masalahnya di sini, dari kemampuan pemadam kebakaran yang dimaki-maki terus, yang diludahin sama pimpinan karena nggak punya kemampuan kapasitas yang tinggi nih, sampai kemampuan proaktif AI, strategic thinkingnya keluar, dibuka peluang, dibantu, ngukurnya kayak apa. Nggak heran kalau Bapak Ibu sadari ya, yang diambil algoritmanya itu yang suka dengan Garuda dikasih hal-hal yang memburukkan Garuda. Nah, muncul tuh dialog, muncul tuh besaran. Nah, dihitung tuh. Dikasih lagi yang benci Garuda, dikasih yang bagus-bagus tentang Garuda. Muncul tuh dialog, pro dan kontra. Dihitung. Bapak Ibu masih merasa jadi manusia? You drive by the AI. Kapan motongnya? Ada ilmunya. Tadi yang disebut strategic thinking. Makanya fokus lokal ke global itu membantu. Yang inward looking nggak akan pernah bisa punya kemampuan untuk beri solusi. Sebab only inward looking. Saya beruntung jadi wartawan perang dulu di Bosnia, melihat konstruksi realitas global ya, siapa untung siapa buntung. Yang kaya makin kaya, mohon maaf nih Bapak Ibu yang dibilang tadi middle income trap tadi, ya omong kosong bisa diatasin kalau kita nggak punya strategic thinking. Perannya di mana? PR yang memberikan arah. Sekarang nggak ada tuh PR yang sebelahnya pimpinan dulu ditanya, kita harus gimana? Kita harus gimana? Nggak ada. Kamu bikin gini, kamu bikin gini. Yes. Yes, ya hilanglah. Padahal AI nanti tantangannya adalah autentifikasi sama the truth and the righteousness. Itu era post truth itu udah kelihatan. Itu semua punya fake, semua punya 1000 wajah, and who you are lewat. Ya Bapak Ibu. Nah tantangan yang juga yang paling berat ke internal. Internal itu adalah menjadi profesional. Profesional itu harus punya satu skill di atas rata-rata yang orang lain nggak punya. Ada. We surrounding by huge information, but we don't have selective priority. So rubbish. Tuh Bapak Ibu. Saya ingat waktu jadi stafnya Pak Menteri, saya pernah jadi staf khususnya Menteri
Pertahanan dan Menteri SDM Pak Purnomo Sugiantoro. Bayangkan masalah energi tiba-tiba menjadi masalah pertahanan. Kemudian Pak Menko Perekonomian Pak Rizal Ramli, bayangkan saya harus keliling Eropa Amerika, meyakinkan Eropa Amerika, enggak. Alan Greenspan, Gubernur Bank Sentral Amerika, saya tidak mau berkomentar karena nggak ada punya kemampuan tadi meyakinkan, nggak ada. Ya, di sini nih tantangan internal profesional, skill, kemudian harus punya etika, dan yang ketiga kalau mau disebut profesional, tiga ini sih bagi saya harus ada organisasi yang menaunginya. Perhumas menaungi semua organisasi profesi karena kita merasa PR kita nih stuck, nggak bisa memberikan bantuan. Kita mau kembangkan namanya humas kebangsaan, ada aja ya levelnya nggak bisa naik, masih level kafe, PR kafe. Ngajar di mana-mana juga bingung juga saya ini ya, masih begini-begini juga. Nih Bapak Ibu, tantangan internalnya di sini. Ya, mau kapasitas kita naik atau enggak? Karena inward looking, harusnya outward looking. Dua-duanya ini memiliki kemampuan cari solusi karena bisa punya komparasi. Kalau enggak, omong kosong. 20 tahun jadi wartawan memudahkan saya kalau ketemu orang tuh ngelihat mapping muka itu. Nggak yakin juga, ajak ngomong. Kalau nggak punya konsep, tinggalin. Ngapain ngomong sama yang nggak punya konsep? Serius. Kita nggak bisa bantu orang loh. Kalau mau duduk di sebelah orang bagus, akan jadi bagus. Tapi kalau mau cari orang bego, bego beneran. PR, repot. Saya sendiri bingung nih, teman-teman, waktu mulai dari di istana sampai di kafe juga arahnya sama, belain bos terus. Kenapa? Karena nggak lihat lagi tantangan eksternal. Lihat, era disrupsi seperti apa sih? Ngomong doang, ngemeng-ngemeng doang, nggak ngerti ke dalam gimana, keluarnya gimana. Terus dikasih tanggapan, Ben gimana Ben? Kalau hitung ke depan, industri ekonomi kita bagus Pak. Pakai indikator, pakai ukuran. Repot, PR nggak punya indikator, PR nggak punya ukuran. Cantik gitu ya, bagus. Nah, tuh teman-teman di Garuda tuh mungkin bisa bongkarin tuh rahasianya saya tuh. Kalau Perhumas jangan, lebih banyak kartu matinya. Baik Bapak Ibu ya, next slide ya. Nih, memanfaatkan momentum digital dan AI, membuka peluang. Bisa nggak sih kita buka peluang? Iya Bapak Ibu, manfaatkan AI untuk kapasitas, untuk perencanaan. Terbuka tuh peluang. Oh gede ya, oh besar ya, iya. Peluangnya banyak. Who create opportunity? Dua, situasi dan kita sendiri. Itu. Nih, karena dia baru berubah, mentransformasi diri menjadi orang yang digital PR. Di sini kapasitasnya masih level paling rendah, explaining. Everybody can do it. Explain bisa. Tapi untuk level convincing, apalagi influencing, nggak bisa. Ini persoalannya di dua ini yang kita belum punya. Ya, untuk memantau dan menganalisis harus manfaatin AI. Seperti apa tuh mau dimanfaatinnya? Data, database, data driven harus kuat. Itu makanya si Mas Bram nih, Bram ya, mati-matian dia mencoba menjadi kolaborator. Karena apa? Bram melihat titik lemah orang itu harus digato-gatoin, disambung-sambungin. Kalau nggak bisa. Bram cerita apa, dianggap ini nggak bisa. Ini cerita apa, Bram nggak bisa gatoin lagi. Padahal media tuh harusnya jadi kolaborator, the bridge harusnya. Baru dia bisa menjadi convincing, data dan pengalaman. Nah, kapan menjadi mempengaruhi? Beradaptasi, level negara maju, level negara berkembang, perusahaan gede, perusahaan kecil, tingkat kerumitan. Kan sekarang kalau orang yang pakai, saya kadang-kadang kalau ngomong-ngomong itu ke orangnya, nanya paradigmanya, kalau masih VUCA, wah repot itu. Karena VUCA udah selesai tuh di 2020 tuh. Yang ada sekarang paradigma dunia itu pakai BANI. Itu lah, brittle, terus anxiety, ya, udah dari uncertainty berubah tuh. Nggak jelas menjadi cemas. Nah, orang yang cemas pasti indikatornya nyala-nyalahin. Oke, thank you. Ya, nah baru ini karena di sini di influencing itu kapasitas, network dan akses. Nih, tiga-tiganya. Next, ya, kita kebut. Tantangan, peluang, ya, sisi positifnya mengelola risiko reputasi terkait dengan ESG. Bisa ESG sebenarnya kepentingan siapa sih? Gitu. Enak aja ya kalau orang bilang, Bapak baca tentang industri mobil listrik, kemudian standar investor, lah itulah persoalannya. Tapi kalau kita ngerti, bisa. Ya, increase focus on ESG, makin naik. Tapi apakah memberikan keuntungan? Pelajari PR, biar bisa ngasih bantuan. Meski ke Polri juga nanti begitu tuh.
kemampuan melakukan konstruksi realitasnya ditantang tuh Pak. Karena nanti persoalan-persoalan ini banyak. Karena industri 4.0 maju ke society 5.0, arahnya apa Bapak Ibu? Konflik. Karena perebutan sumber daya. Konflik. Di pangan saya baru tahu, kita hanya berteman nih Pak, cuman 3 bulan. Setelah itu kita saling bunuh, saling tusuk untuk bertahan hidup. 3 bulan. Itu ketahanan pangan kita. Makanya konsepnya di Bulog tuh dibikin kedaulatan pangan. Kaget kan? Pertemanan kita cuma 3 bulan. Tuh. Pikir jauh ke depan, negara maju udah 10 tahun. Makanya perang di pirit-pirit bisa. Kita kejebak keributan doang. Opportunity nggak bisa diambil. Karena cuma inward looking. Strategic role-nya nggak mampu dilakukan. Karena nggak mampu memiliki tadi. Seminar-seminar kayak gini memiliki kemampuan mengukur kita loh. Ada nggak sih masa depan? Ada nggak sih kemampuan baru? Tuh. Next slide. Ya. Ini Bapak Ibu. Reputasi akhirnya akan menjadi pembicaraan. 2 sebenarnya yang diukur orang. Pengalaman saya di Garuda, investor relation saya, kemudian dia go public ya. Investor relation adalah menunjukkan kemampuan melakukan prediksi. Tiap 3 bulan sekali kita dihitung. Baru sadar saya. Enaknya di industri strategik itu gitu, dipaksa 10 tahun berpikir. Industri lain enggak. Setahun. Industri airline itu 10 tahun. Karena beli satu pesawat 10 tahun datang basi semua. Karena perubahan fundamental kehidupan manusia itu 10 tahun. Kemudian nih lihat Bapak Ibu ya. 2. Kinerja dan kepedulian, pegang tuh. Tuh, ngomong reputasi di sini. Excellence performance ya, sama perhatian, kepedulian. Saya juga pernah jadi penasehatnya salah satu perguruan tinggi swasta. Saya bilang cuman keunggulan kepedulian yang harus dimunculkan. Karena menyiapkan generasi ke depan adalah menyiapkan generasi transformatif. Ya. Nah, komunikasi, ngomong tentang komunikasi, sebenarnya kita masih di level exchange idea. Masih di level ini Bapak Ibu. Padahal kalau mau kayak habis gini nih, acara gini mau kenalan nggak? Hitung-hitungan nggak? Punya konsep nggak? Meaningful interactions. Mampu nggak kita membangun sebuah interaksi bermakna? Jaim, siapa lu? Selesai. Karena komunikasinya nggak bakal. Coba kajian. Krisis nanti ujungnya negosiasi. Negosiasi ujungnya di mana? Di meaningful interactions. Komunikasi baru melibatkan emotion. Tiga-tiganya ini sebenarnya yang sedang terjadi sekarang. Kita banyak di level 1. Sekedar, saya nggak mau dibilang tukar pikiran. Ntar tukeran pikiran saya yang bagus, tukar pikiran dia yang jelek, wah kacau dong. Nggak mau. Tuh. Nah, komunikasi sekarang Bapak Ibu open, transparent, empathetic. Open itu membantu kita untuk meraih dukungan. Ya, transparan untuk memiliki trust. Garuda kalau lagi krisis, saya bilang apa? Yang penting berjuang dulu. Karena orang kalau berjuang akan menunjukkan sebuah upaya. And they don't see the result. They believe. Because we fight. Karena ketika saya bilang, if you want more, you should do more. Empatik. Sekarang, empatik itu penting untuk melakukan sebuah komunikasi yang berkelanjutan. Nggak bisa Pak, kalau nggak. Karena ini empatik itu membuat posisi kita, if I were you. Kalau saya jadi kamu, ya ini. Terakhir ujungnya begitu Bapak. Kalau yang bagus, kalau yang buruk, begitu. Nah untuk itulah Perhumas nih Bapak Ibu, November nanti mau naik kelas. Karena program kita Perhumas ya, ini kita mau dorong Perhumas itu mainnya di level internasional. Untuk kalau nanti perusahaan kita berkembang besar, Indonesia juga naik positioning, kita punya sebuah tempat bertanya, seimbang. PR-nya harus di level internasional. Makanya next slide, Bapak Ibu nanti boleh datang ya. Next slide satu lagi. Bukan. Yang terakhir aja. Yang kita menggelar Global PR Forum Bapak Ibu. Untuk melihat tren AI itu kemana sih? ESG itu kemana sih? Masalah Indonesia itu kemana sih? Ya, di pemerintahan baru nanti gimana sih? Itu akan kehitung karena di situ ada ya Global PR Forum, konvensi Humas Indonesia, kita mengukur kapasitas kita, sama nanti mau mengadakan Munas, kita mau mengukur kemana kita ke depan sekali lagi. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Benny Butar-Butar.